Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, judul materi kita hari ini adalah keanekaragaman hayati. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah 3.2, menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. 4.2, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Sedangkan indikator yang ingin kita capai adalah setelah proses pembelajaran ini diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan spesies endemik Indonesia. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis penyebaran flora dan fauna Indonesia. Baiklah, kita masuk ke materi. Sebelumnya, harus Ananda ketahui apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman, sinonimnya itu adalah bermacam-macam atau beragam. Sedangkan hayati itu adalah makhluk hidup. Jadi, di dalam keanekaragaman hayati ini, yang akan kita bahas adalah beragam atau bermacam-macam makhluk hidup. Di mana keanekaragaman hayati ini dikenal juga dengan istilah biodiversitas. Adapun definisi keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Yang menyebabkan keanekaragaman hayati tersebut ada dua faktor, yaitu faktor genetik atau bawaan dan faktor luar, yaitu lingkungan. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Baik, mari kita bahas satu persatu tingkat keanekaragaman hayati ini. Baik, kita masuk pada tingkat keanekaragaman hayati yang pertama, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Sebelumnya, harus Ananda ketahui dulu definisi gen. Gen merupakan substansi terkecil atau unit dasar yang membawa faktor keturunan. Jadi, melalui gen inilah sifat-sifat induk diturunkan kepada keturunannya. Jadi, keanekaragaman gen merupakan variasi susunan gen dalam suatu spesies. Keanekaragaman gen dapat menyebabkan variasi antar individu sejenis. Contoh keanekaragaman tingkat gen dapat Ananda lihat pada slide. Untuk tumbuhan contohnya adalah variasi warna pada bunga kertas atau bunga bougainville, di mana kita lihat pada slide warna bunga pada bunga kertas di sana bermacam-macam. Ada yang merah, kuning, putih, dan ada juga yang berwarna pink. Sedangkan untuk yang lainnya relatif sama. Jadi yang membedakannya adalah warna bunga. Sedangkan contoh untuk hewan itu dilihat pada slide, yaitu ada
macam-macam atau variasi warna pada rambut kucing, di mana yang A itu adalah kucing Anggora, yang B adalah kucing Siam, dan yang C adalah kucing Balinese. Adapun perbedaan yang tampak adalah bahwa pada kucing Anggora bulunya lebih panjang daripada kucing yang lain. Sedangkan pada kucing Siam, bulu atau rambutnya itu pendek, kaki dan ekor biasanya panjang. Sedangkan pada kucing Balinese, rambutnya juga pendek tetapi lebih panjang daripada kucing Siam. Sedangkan tubuhnya juga lebih panjang dari kucing Siam. Jadi kesimpulan dari contoh tersebut bahwa keanekaragaman hayati tingkat gen mengakibatkan variasi makhluk hidup dalam satu spesies atau jenis. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies atau jenis makhluk hidup di suatu tempat. Jadi, yang membedakannya dengan keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis tidak berada dalam suatu spesies. Jadi, spesiesnya sudah berbeda. Keanekaragaman ini bisa berada dalam satu genus atau marga dan bisa berada dalam satu suku atau famili, atau bisa juga di tingkat klasifikasi yang lebih tinggi. Contoh keanekaragaman tingkat spesies dapat kita lihat pada slide, yaitu untuk hewan ada keanekaragaman jenis pada famili Felidae yang terdiri dari harimau, singa, kucing, dan cheetah. Yang membedakan keempat hewan tersebut adalah ukuran tubuh, warna bulu atau rambut, dan tempat hidupnya. Kemudian contoh untuk tumbuhan adalah keanekaragaman pada suku Palme yang terdiri dari kelapa, lontar, aren, dan pinang. Yang membedakan keempat tumbuhan itu antara lain tinggi batang, panjang tangkai daun, dan bunga. Baik, kita lanjut. Yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Seperti yang sudah kita ketahui pada materi sebelumnya, bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan jenis makhluk hidup menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan geografis menyebabkan terjadinya perbedaan iklim seperti perbedaan temperatur, curah hujan, dan intensitas cahaya matahari, sehingga berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah tersebut. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem dapat kita lihat pada slide, yaitu ada ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem hutan, di mana masing-masing ekosistem tersebut memiliki jenis tumbuhan dan hewan dengan ciri khas sendiri. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem memunculkan
macam-macam bioma di muka bumi, seperti bioma padang rumput atau stepa, di mana pada bioma ini didominasi oleh tanaman rumput. Begitu juga dengan bioma-bioma lain. Biasanya, bioma diberi nama sesuai dengan vegetasi atau tumbuhan yang dominan di bioma tersebut. Baik, tadi kita sudah mempelajari berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Sekarang, bagaimana dengan keanekaragaman hayati di Indonesia? Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Beberapa pulau di Indonesia memiliki spesies endemik. Spesies endemik adalah spesies yang hanya ditemukan di daerah atau pulau tertentu. Contoh, bisa kita lihat pada slide, itu adalah jenis-jenis primat yang berada di Kepulauan Mentawai. Kita lihat ada 4 macam jenis primat. Yang pertama adalah Macacus pycnensis atau di daerah Mentawai disebut dengan bokoi. Kemudian yang kedua, Simias concolor atau disebut juga dengan monyet ekor babi. Kemudian ada Hylobates closii atau disebut juga dengan owa bilau. Ada juga Presbytis potenziani atau disebut juga dengan lutung mentawai. Contoh lain dari spesies endemik di Indonesia, silakan dilihat pada slide. Untuk hewannya ada komodo, yaitu adalah hewan endemik di Pulau Komodo. Kemudian ada burung cendrawasih, itu endemik di Papua. Ada burung jalak Bali. Ada juga anoa, yang itu endemik di Sulawesi. Sedangkan contoh untuk tumbuhan itu adalah ada Rafflesia arnoldi, itu adalah tumbuhan endemik di daerah Bengkulu. Kemudian ada juga anggrek hitam, itu di Kalimantan. Kemudian ada kayu cendana di Nusa Tenggara dan tanaman sagu di Papua. Sekarang kita lihat bagaimana penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga memiliki keanekaragaman flora dan fauna lebih tinggi dibandingkan daerah subtropis dan kutub. Persebaran flora dan fauna Indonesia dapat ditunjukkan dengan garis Weber dan garis Wallace, di mana pembagiannya dapat kita lihat pada slide. Garis Wallace merupakan garis hipotesis atau garis hayal yang memisahkan jenis flora dan fauna Indonesia bagian barat dengan bagian tengah. Sedangkan garis Weber adalah garis hipotesis atau garis hayal yang memisahkan jenis flora dan fauna Indonesia bagian timur dengan bagian tengah. Berdasarkan garis Wallace dan garis Weber, flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe, yaitu pertama, tipe Asiatis atau disebut juga dengan tipe Oriental. Tipe ini terdapat di Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewan yang hidup di daerah ini adalah orangutan, badak bercula 1, gajah, banteng, dan sebagainya. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe peralihan. Mencakup daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contoh hewannya adalah babi rusa, anoa, komodo, maleo, dan sebagainya. Sedangkan tipe yang ketiga adalah tipe Australis. Ini terdapat di daerah Maluku dan Papua. Contoh hewannya adalah kanguru, kuskus,
cendrawasih, dan sebagainya. Demikian dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan menghubungi Ibu melalui grup pembelajaran biologi kelas masing-masing. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Dan Ibu tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.